Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Condro Wibawa, masih di mata kuliah Jaringan Komputer. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai Network and Transport Layer. Nah, hari ini kita langsung akan membahas 3 layer sekaligus, yaitu Session Layer, Presentation Layer, dan Application Layer. Oke, outcome yang diharapkan setelah teman-teman mempelajari materi ini adalah yang pertama, teman-teman mampu memahami lapisan session, presentation, dan application layer dalam model referensi OSI. Kemudian teman-teman mampu menjelaskan cara kerja tiap layer. Kemudian mampu menyebutkan peralatan dan protokol yang bekerja di tiap layer. Oke, sebagai pengingat ya, session layer, presentation layer, dan application layer masing-masing adalah layer ke-5, 6, dan 7 di model referensi OSI. Session layer dijelaskan digunakan untuk menyediakan layanan untuk disajikan ke presentation layer dan mengelola pertukaran data. Presentation layer menyediakan layanan untuk representasi data secara umum untuk dibaca di application layer. Sedangkan application layer digunakan untuk menyediakan layanan untuk end-to-end user atau yang berhadapan langsung dengan user. Jika kita sandingkan dengan TCP/IP layer, maka ketiga layer ini, session, presentation, dan application layer, ini ditangani oleh satu layer saja di TCP/IP layer, yaitu application layer. Protokol yang bekerja di layer ini adalah misalnya HTTP, DHCP, FTP, SSL, dan seterusnya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari session layer. Session layer merupakan layer kelima di model referensi OSI. Session layer bertugas mengendalikan sesi komunikasi antar device dalam jaringan atau session management. Session management berarti layer ini bertugas memulai komunikasi, mempertahankan komunikasi, dan mengakhiri komunikasi. Ya. Kemudian cara kerjanya ya, terdapat 3 proses utama di session layer. Yang pertama adalah authentication, authorization, dan session management. Authentication artinya proses checking ya, apakah suatu device itu bisa atau boleh berkomunikasi dengan device lain di dalam jaringan. Kemudian authorization yaitu proses pemberian akses untuk device yang sudah terotentifikasi. Ya, jadi urutannya seperti ini. Kemudian session management yaitu proses memanage device yang sudah memiliki otorisasi untuk dapat memulai, mempertahankan, dan atau mengakhiri komunikasi. Contohnya, otentifikasi ya. Ketika teman-teman misalnya mengakses sebuah alamat FTP, teman-teman diminta memasukkan username dan password. Untuk apa? Otentifikasi. Ya, apakah teman-teman berhak masuk ke dalam layanan FTP tersebut atau tidak? Ketika teman-teman menggunakan Bluetooth untuk melakukan share data, teman-teman dilakukan untuk melakukan pairing, ya kan? Pairing antar satu device ke device lain. Ini adalah otentifikasi. Ketika ingin menggunakan WiFi, ya, teman-teman diminta untuk memasukkan key atau PIN atau password, itu adalah otentifikasi, ya. Kemudian setelah otentifikasi didapat, misalnya tadi masuk ke FTP, username password oke, teman-teman kemudian akan diberikan otorisasi, ya. Apakah teman-teman bisa baca, bisa tulis, atau bisa execute, bisa delete, dan seterusnya terhadap file yang ada di dalam FTP tersebut. Nah, itu adalah otorisasi. Ya, kemudian ada session management. Contohnya, setelah mendapat otentifikasi dan otorisasi, nanti session layer menyimpan informasi tersebut sampai batas waktu tertentu atau kondisi tertentu. Ya, session layer akan terus melakukan sinkronisasi untuk memastikan bahwa device atau user tersebut masih berhak atau masih terotentifikasi atau tidak. Ya, itu tugasnya session management. Oke, kemudian proses dari session layer ya antara lain
Yang pertama pembentukan koneksi, kemudian setelah koneksi terbentuk nanti memulai memindahkan data atau node, kemudian setelah selesai memutuskan koneksi. Ya, ini adalah session management ya. Tugas di session management seperti itu. Yang pertama pembentukan koneksi ya, ketika ingin bertukar data ya, maka session layer bertugas membentuk koneksi terlebih dahulu. Ya, koneksi dibentuk jika ada request dari device lain ya. Akan dilakukan proses autentifikasi ya. Setelah itu dilakukan proses otorisasi. Ya, jika sudah terverifikasi, ya artinya sudah otentik, sudah otoritatif, ya maka session akan memberikan sebuah ID atau token ya agar tidak tabrakan dengan session lain. Ya. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan token, token ini akan dibawa terus tuh ketika kita melakukan pemindahan data atau copy data dan lain-lain. Ya, token tadi akan dibawa terus sebagai tanda bahwa session ini telah terotentifikasi, telah terotorisasi. Ya. Setelah proses selesai, maka akan dilakukan pemutusan koneksi. Ya. Pemutusan koneksi dilakukan apabila yang pertama ada request pemutusan koneksi. Ya. Misalnya logout, udah selesai, logout aja. Atau sudah tidak ada aktivitas selama waktu tertentu. Ya, misalnya setelah berapa lama tidak ada proses apa-apa, maka session layer akan melakukan pemutusan koneksi. Ya, nanti kalau kita mau memulai lagi, ya harus dimulai dari pembentukan koneksi lagi. Nah, protokol yang bekerja di session layer antara lain ya NetBIOS ya, BIOS ya, Network Basic Input Output System ya, yang memungkinkan antar device dalam jaringan itu saling berkomunikasi, yaitu basicnya. Kemudian RPC, Remote Procedure Call, protokol yang digunakan untuk menjalankan sebuah fungsi atau prosedur pada device lain di dalam jaringan. Ya, pada device lain di dalam jaringan. SQL, Structured Query Language, protokol yang digunakan untuk pengolahan data pada database. SMB, Service Message Block, protokol yang digunakan untuk saling bertukar file di dalam jaringan atau file sharing. Oke, kemudian kita masuk ke presentation layer. Ya, katakanlah di session layer kita sudah bisa membuat sesi, ya, sudah punya token sendiri. Ya, maka kita masuk ke presentation layer ya. Presentation layer bertugas mempersiapkan data yang diterima dari session layer agar bisa dibaca oleh aplikasi layer dan sebaliknya mengubah bentuk data dari aplikasi layer agar lebih bisa efektif dan aman ditransmisikan oleh layer-layer di bawahnya. Ya, 3 proses utama di presentation layer adalah data translation, data compression, dan data encryption. Data translation artinya mentranslate, ya, mengubah data menjadi bentuk lain. Ya, dalam hal ini mengubah data menjadi bentuk biner, ya, karena komputer nggak ngerti, ya, dia harus diubah menjadi bentuk biner. Kemudian data compression menyajikan data dalam bentuk yang lebih kecil atau lebih kompak tanpa menghilangkan isi atau esensi dari data tersebut. Tujuannya ya namanya lewat jaringan, bandwidth-nya kan terbatas ya. Semakin kecil data kan semakin cepat nyampe tuh datanya ya. Maka perlu dilakukan yang namanya data compression. Nah, kemudian karena data itu jalan lewat jaringan, mudah di hijack di tengah jalan, maka data tersebut perlu di-encrypt. Yaitu data bentuknya diubah menjadi bentuk lain yang lebih aman, ya, yang tidak semua orang tahu. Gitu. Nah, kira-kira seperti ini ya prosesnya tadi, ada translasi, kompresi, dan enkripsi. Ya, data dari application layer pertama ya D, F, G, C dan seterusnya diubah ke dalam bentuk ASCII, kemudian ditranslasikan menjadi bentuk biner. Setelah itu dikompres ya, dari data segini dikompres menjadi data segini. Ya, setelah dikompres kemudian data diamankan ya, diamankan atau di-encrypt
menggunakan protokol enkripsi. Oke, nah lebih detailnya seperti ini ya. Proses pertama adalah translasi ya. Data dalam bentuk teks, number, image, dan lain-lain dari application layer diubah menjadi bentuk biner. Ya, protokol atau standar yang digunakan biasanya adalah ASCII code. Ya, misalnya kita punya karakter hope, HOPE. Nah, di dalam ASCII code, hope ini kemudian diubah menjadi ANSI code. Ya, yang ini. Sorry, ASCII code ya. ANSI itu yang bikin ya. ASCII code. H menjadi 104, O jadi 111 dan seterusnya. Nah, kemudian dari 104 ini diubah menjadi bentuk biner. Seperti ini. Nah, ini adalah translasi. Mengubah data dalam bentuk yang dikenali oleh application layer menjadi bentuk yang dikenali oleh mesin. Oke. Nah, setelah data ditranslasi menjadi bentuk binary, agar data menjadi lebih kompak, lebih kecil, maka perlu dikompresi. Ya, proses kompresi akan sangat dibutuhkan terutama dalam pengiriman dalam bentuk image atau video yang kita tahu jumlah datanya, ukuran datanya itu relatif besar. Ya, sehingga biar lewat jaringan itu mulus, data perlu dikompresi. Nah, kompresi ini ada dua pendekatannya, yaitu lossy dan lossless. Ya, intinya lossy itu adalah nanti ada data yang hilang. Kalau lossless itu datanya utuh, sama seperti aslinya. Contohnya, kalau di bidang image, kita mengenal ekstensi JPEG, PNG, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya adalah data dari raw image yang sudah terkompresi, ya, menggunakan metode JPEG. Oke. Kemudian setelah data terkompresi menjadi bentuk yang lebih kecil, maka data akan dikirimkan lewat jaringan. Nah, biar aman, kita encrypt dulu. Ya, kita ubah ke dalam bentuk yang tidak mudah dikenali. Ya, sebagai upaya pencegahan bila ada hijacking atau cracking di tengah jalan. Ya. Ya. Kira-kira prosesnya kan seperti itu. Dari plain text ya, jadi dari data aslinya di-encrypt menjadi bentuk ciphertext ya. Jadi encrypted datanya sudah dienkripsi. Ya, nanti untuk mengembalikan menjadi bentuk plain text lagi perlu di-decrypt menjadi bentuk aslinya. Nah, encrypt dan decrypt ini nanti memerlukan sebuah kunci atau key. Nah, nanti metode enkripsi bisa macam-macam. Ya, bisa macam-macam. Contoh protokolnya, tadi translasi kita menggunakan ASCII encoding misalnya. Dikompresi kita bisa menggunakan JPEG untuk gambar, MPEG untuk video dan lain-lain. Enkripsi kita bisa menggunakan metode AES ya, untuk yang biasanya kalau kita mau login ke wireless, WiFi gitu ya, kita disuruh memasukkan PIN, password ya, itu menggunakan protokol AES. Kemudian SSL ya, protokol yang digunakan untuk biasanya pertukaran data dalam jaringan internet, misalnya website kita dengan protokol HTTP ya, kemudian ditambahkan dengan protokol enkripsi SSL, nanti jadinya HTTPS seperti itu. Intinya agar data lebih aman di dalam jaringan. Nah, selanjutnya ada application layer, yaitu layer ketujuh atau layer paling atas pada OSI layer, bertugas menyediakan interface atau pertukaran data antar aplikasi di dalam jaringan. Ya, application layer adalah layer yang paling dekat dengan end user karena hanya dibatasi oleh aplikasi saja. Ya, jadi dia berjalan di bawahnya aplikasi persis. Ya, misalnya saya mau akses sebuah website melalui browser. Ya, kita kan ada di sini ya. Kita ada di sini orangnya ya, orangnya ada di sini. Mengakses browser. Nah, setelah klik enter atau klik go di browser tersebut, maka dia akan melakukan HTTP request. Nah, melakukan HTTP request ini adalah protokol aplikasi atau application protocol. Ya, artinya
aplikasi layer itu hanya dibatasi oleh aplikasi ini doang nih, ya, oleh aplikasi ini. Nah, setelah itu udah masuk ke application layer. Kita menggunakan protokol-protokol di application layer. Oke, nah pada dasarnya application layer menyediakan protokol yang bisa diakses oleh antar aplikasi di dalam jaringan. Nah, pada contoh ini, sebuah website yang sama bisa dibuka menggunakan ketiga aplikasi browser yang berbeda ini. Ada Chrome, ada Mozilla, ada Opera. Padahal isinya sama, webnya sama. Kenapa bisa? Karena ketiga aplikasi ini menggunakan protokol yang sama, yaitu protokol HTTP atau HTTPS. Sehingga walaupun diakses dari aplikasi yang berbeda, karena protokol yang digunakan masih sama, hasilnya pun masih sama. Ya, pada protokol ini terdapat aturan-aturan yang bisa dilakukan. Misalnya di HTTP atau HTTPS ada aturan atau prosedur untuk melakukan perintah HTTP request. Nanti server menanggapi, maka ada prosedur namanya HTTP respond dan seterusnya. Nah, gambar ini juga menjelaskan hal yang sama ya, bagaimana application layer bekerja, khususnya pada protokol HTTP dan HTTPS. Ya, nah di sini dia mau diakses lewat server, lewat klien yang menggunakan browser, atau lewat klien yang menggunakan mobile apps, ya. Data yang dihasilkan atau data yang dikeluarkan itu tetap sama. Kenapa? Karena protokol yang dipakai itu sama, HTTP dan HTTPS. Walaupun aplikasinya ini beda-beda, ya. Tapi datanya tetap sama. Nah, di dalam protokol HTTP dan HTTPS ini juga terdapat banyak teknologi, banyak protokol, banyak metodologi yang digunakan. Ya, katakanlah untuk membangun sebuah HTTP, protokol HTTP dan HTTPS kita bisa bangun menggunakan REST, kita bisa bangun menggunakan SOAP dan lain-lain. Ya, artinya banyak lagi aturan atau protokol di belakangnya. Nah, contoh beberapa protokol pada application layer. Yang pertama, tadi sudah kita bahas HTTP dan HTTPS. Hypertext Transfer Protocol Secure. Protokol yang digunakan untuk pertukaran data hypertext, ya, digunakan pada komunikasi dalam jaringan. Dipergunakan untuk pertukaran data hypermedia, bisa teks, image, video, dan lain-lain. Contoh yang menggunakan protokol HTTP, HTTPS ini adalah web browser, web server, web IPA, dan lain-lain. Kemudian ada SMTP, ya, teman-teman berkirim email, itu kita menggunakan 3 protokol, SMTP, IMAP, atau POP3. Ya, untuk mengirim email, mengirim pesan, kita menggunakan SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Ya, kemudian untuk menerima pesan kita bisa menggunakan IMAP atau POP3, ya. IMAP atau Internet Message Access Protocol, protokol yang digunakan untuk mengambil pesan email dari server ke klien, di mana data yang diambil hanya headernya saja, sehingga konten email tetap ada di server. Lah, ini umum yang digunakan. Ya. Kemudian Post Office Protocol version 3 atau POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil pesan email dari server ke klien. Sama, akan tetapi data keseluruhan email itu akan di-download semua ke klien. Kemudian data di server akan dihapus. Ya. Nah, contoh aplikasi yang menggunakan protokol-protokol ini antara lain mail server, Thunderbird, aplikasi email yang ada di handphone, di mobile, kita akses email melalui website. Nah, itu adalah contoh-contoh aplikasi yang menggunakan protokol SMTP, IMAP, dan POP3. Ada FTP, ada Telnet, dan lain-lain, ya, banyak. Nah, pada akhirnya, ya, sebuah aplikasi mungkin tidak hanya menggunakan satu protokol saja, bahkan pasti menggunakan lebih dari satu protokol saja. Misalnya, saat kita akan mengakses email tapi dari browser, ya, maka kita menggunakan beberapa protokol tuh. Yang pertama, kita pakai browser, otomatis itu adalah HTTP atau HTTPS. Ya, satu, sudah dapat protokol HTTP, HTTPS. Kita akses email,
kirim dan menerima email, itu pasti kita menggunakan protokol SMTP, IMAP, dan POP3. Oke. Nah, ketika data nyampe di browser kita, ya, data itu kan pasti mengalami proses tadi di presentation layer ya, dipersiapkan. Ya, pasti melewati proses translasi, kompresi, dan enkripsi yang masing-masing punya protokol masing-masing. ASCII tadi, JPEG untuk kompresi, SSL untuk enkripsi. Nah, di session layer, karena kita request data ke server dan sebagainya, pasti kita menjalankan prosedur yang ada di remote host. Ya, kita menjalankan remote procedure call yang ada di remote host. Maka kita sudah menjalankan atau menggunakan protokol RPC yang jalan di session layer. So, kesimpulannya, ketika kita menggunakan satu aplikasi di dalam jaringan, itu biasanya pasti berkolaborasi dengan protokol yang lainnya. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Rangkumannya adalah yang pertama, session layer, presentation layer, dan application layer adalah layer ke 5, 6, dan 7 pada OSI layer atau setara dengan satu layer di TCP/IP layer, yaitu application layer yang merupakan layer keempat. Ya, ketiga layer ini merupakan layer yang berhubungan langsung dengan end user. Ya, proses pada session layer yang perlu teman-teman ingat tadi ada autentifikasi, otorisasi, dan session management. Kemudian pada presentation layer ada translasi, ada kompresi, ada enkripsi. Pada application layer itu adalah fokus bagaimana user berinteraksi dengan data tersebut melalui aplikasi. Oke, dan pada kenyataannya satu aplikasi biasanya tidak hanya menggunakan satu protokol, melainkan kolaborasi antar protokol. Oke, nah, itu akhir dari materi kita hari ini ya, mengenai layer ke 5, 6, dan 7 di OSI layer. Artinya semua layer di OSI layer sudah kita pelajari, sudah kita bahas. Apabila teman-teman masih ada yang kurang jelas, bisa diajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Oke, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menonton video kali ini dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.